Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kepada saudaraku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin, ya robbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah. Video kali ini akan membahas tentang hukum kawin kontrak dalam Islam, benarkah haram? Kawin kontrak atau kerap juga disebut nikah mut'ah adalah pernikahan dengan perjanjian. Tidak seperti pernikahan pada umumnya, sesuai namanya kawin kontrak dijalani sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Dalam ajaran Islam, menikah merupakan ibadah seumur hidup yang diganjar pahala besar. Pasangan suami istri yang ridho menjalani bahtera rumah tangga, maka akan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalil yang menjelaskan tentang pernikahan. Tertuang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin, dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Pernikahan hendaknya dilandasi dengan niat baik demi mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diniatkan untuk dijalankan selama-lamanya. Lain halnya untuk kawin kontrak, biasanya pernikahan ini diniatkan untuk dijalankan dalam periode waktu tertentu. Periode waktu kawin kontrak beragam, misalnya untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya sesuai perjanjian kedua belah pihak. Dijelaskan arti dari mut'ah sendiri adalah kesenangan atau senang-senang. Banyak laki-laki menikah hanya untuk bersenang-senang saja. Keempat mazhab bersepakat bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak itu haram hukumnya. Apabila dalam akad nikah itu disebut jangka waktu, maka akadnya itu menjadi batal dan tidak sah. Untuk hubungan yang dinikahinya juga menjadi hubungan perzinaan meskipun telah dilakukan dengan mengucapkan ijab kabul. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, telah diceritakan kepada kami Ar-Rabi bin Sarabah Al-Juhani dari ayahnya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan nikah mut'ah seraya bersabda, ketahuilah bahwa pernikahan mut'ah adalah haram mulai hari ini sampai hari akhir kiamat. Barang siapa yang telah memberikan sesuatu kepada perempuan yang dinikahinya secara mut'ah, maka janganlah diambil kembali. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam buku Fikih Sunnah, jilid 3 oleh Said Sabiq dijelaskan, Khatabi meriwayatkan bahwa Said bin Jubair berkata, aku sudah mengatakan kepada Ibnu Abbas, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan dan fatwakan? Banyak orang yang terlena dengan fatwamu, begitu juga para penyair. Ibnu Abbas bertanya, apa yang telah mereka katakan? Aku menjawab, para penyair itu mengatakan, aku berkata kepada seseorang yang lama terpenjara, wahai kawan, adakah kamu tahu fatwa Ibnu Abbas? Kamu diperkenankan memiliki seorang pendamping, tempat berlabuhmu sebelum mereka kembali. Ibnu Abbas lantas berkata, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Demi Allah, aku tidak pernah mengeluarkan fatwa seperti itu. Kalau memang aku pernah berfatwa seperti itu, tapi bukan itu yang aku maksud. Aku tidak memperbolehkan nikah mut'ah, kecuali sebagaimana Allah membolehkan manusia untuk makan bangkai, darah, dan daging babi. Kesemuanya tidak dihalalkan, kecuali jika benar-benar terpaksa. Nikah mut'ah tak ubahnya seonggok bangkai, darah, dan daging babi. Alasan kawin kontrak diharamkan dalam Islam ialah 1. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan kawin kontrak memiliki kaitan dengan talak, iddah, dan hukum waris. 2. Tujuan utama dari kawin mut'ah itu hanya untuk memuaskan nafsu syahwatnya saja, tetapi bukan mendapatkan keturunan ataupun membangun rumah tangga.
3. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mengharamkan kawin kontrak pada khotbahnya di atas mimbar dan para sahabat tidak ada yang menentangnya. 4. Merugikan kaum wanita karena hanya diumpamakan seperti benda yang dipindah dari satu orang ke orang lainnya hanya untuk tujuan kepuasan nafsu syahwat saja. 5. Anak-anak yang dilahirkan dari kawin kontrak akan terlantar. Nikah muta atau kawin kontrak hukumnya haram dan jika dilakukan hanya akan merusak sendi-sendi bangunan pernikahan. Sedangkan pernikahan itu sendiri menurut Islam ditujukan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman untuk saling mencintai serta menyayangi. Dalam Islam, tidak semua wanita diperbolehkan untuk dinikahi atau al-muharramat. Sebab, ada syariat yang membatasinya akibat hubungan darah atau kondisi tertentu. Wanita yang haram dinikahi ini terbagi ke dalam dua kategori, yakni haram dinikahi untuk selama-lamanya dan haram dinikahi untuk sementara. Keharaman untuk selama-lamanya ini disebabkan karena adanya hubungan darah atau kekerabatan antara wanita dan laki-laki yang akan menikahinya. Sementara itu, keharaman yang bersifat sementara atau temporal terjadi akibat hal tertentu, seperti dijatuhkan talak atau dalam masa iddah. Dalam hal keharaman yang bersifat sementara ini, Muhammad Utsman Al-Hash menjelaskan dalam buku Fikih Wanita 4 Mazhab, Warisan, Nikah, dan Talak, apabila penyebab keharamannya sudah hilang, maka wanita tersebut boleh dinikahi dan hukumnya menjadi halal. Berikut daftar wanita yang haram dinikahi selama-lamanya dan yang haram dinikahi untuk sementara. Wanita yang haram dinikahi selama-lamanya. Wanita yang haram untuk dinikahi pria untuk selama-lamanya ini dikarenakan sebab permanen yang dimiliki oleh wanita tersebut. Seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Alasan pengharaman ini terbatas kepada 3 sebab, yaitu 1. Memiliki hubungan kekerabatan, yang termasuk pada sebab dari hubungan kekerabatan adalah orang tua seseorang dan nasab ke atasnya, anak dan nasab ke bawahnya, anak orang tua, keturunan ibu bapak atau salah satu dari keduanya meskipun derajatnya jauh. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. 2. Memiliki hubungan perbesanan, istri orang tua, istri anak, orang tua istri dan nasab ke atasnya, keturunan istri dan nasab ke bawahnya. 3. Memiliki hubungan persusuan. Golongan wanita yang haram dinikahi akibat hubungan susuan ada 8, yaitu ibu dari seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya, keturunan kedua orang tua dari susuan, keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan, ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya, istri bapak, dan istri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya, istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan, serta nasab di bawahnya. Anak perempuan istri dari susuan dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri telah digauli. Wanita yang haram dinikahi sementara. Wanita yang diharamkan secara temporal adalah para wanita yang haram untuk dinikahi dalam waktu sementara dengan sebab tertentu. Ada 5 wanita yang termasuk dalam kategori ini, yakni wanita yang ditalak 3, wanita yang terikat dengan hak suami yang lain akibat ikatan perkawinan maupun masa iddah, wanita yang tidak memeluk agama samawi, saudara perempuan istri, wanita lain yang memiliki hukum yang sama dengannya, serta istri kelima bagi orang yang memiliki 4 orang istri. Wanita yang tidak boleh dinikahi ini turut disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 22-24. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu,
saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu, dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diharamkan juga bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain perempuan-perempuan yang demikian itu, yakni kamu mencari istri dengan hartamu atau mahar untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya atau mas kawinnya sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban itu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Terima kasih. Apabila ada salah kata atau penyebutan dalam video ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.